Dan bukan hanya sekedar Rasulullah berdagang. Inilah selanjutnya yang kita akan bahas. Berkah pintu berdagang menjadikan perjumpaan dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Sebelum saya sampaikan, jauh melangkah Siti Khadijah. Apa yang ibu bapak terbayang, ikhwah akhwat, tentang Siti Khadijah? Apa yang terbayang? Siti Khadijah, Masya Allah, wanita yang cerdas, cantik, solehah, kaya, menjaga kehormatannya. Itu berkumpul semua keindahan dan kebaikan di Siti Khadijah. Sampai dikatakan, Masya Allah, Sayyidatun Nisa, tuannya, ataupun kalau dikatakan, kalau dibilang apa ya, terindah, terbaik Sayyidatun Nisa, tuannya wanita yang ada di muka bumi ini. Di antara yang 4 ini adalah siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah, Masya Allah. Siti Khadijah ini, Masya Allah, mendampingi Rasulullah dalam perjuangannya. Bahkan punten, Rasulullah SAW ditanamkan rasa cinta oleh Allah kepada Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah sudah tidak ada, tapi Rasulullah langsung mencintai Siti Khadijah dan menghidupkan Siti Khadijah dalam hatinya. Ikhwah akhwat, cinta itu dapat menghidupkan sesuatu yang sudah tidak ada. Orang tua kita sudah tidak ada, tapi rasa cinta seakan-akan orang tua selalu ada di samping kita. Suaminya sudah wafat, istrinya sudah wafat, karena rasa cinta sanggup menghidupkan di dalam hatinya orang yang sudah wafat. Itulah cinta. Itulah cinta. Siti Khadijah sudah wafat. Satu saat Rasulullah SAW sedang duduk, lalu datang Siti Aisyah, lalu sesuatu yang lain, makanan itu sudah tidak. Makan makanan itu tidak akan tinggal di rumah kalian. Di mana engkau akan tinggal ya Rasulullah? Aku pilih Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu satu bukit yang cukup tinggi, yang mana ternyata dibuatkan tenda di Jabal Ka'bah. Kenapa? Karena tenda tersebut begitu membuka pintunya langsung berhadapan dengan kuburannya Siti Khadijah. Ya Rabb. Seakan-akan Rasulullah setiap paginya ketika membuka daripada jendela ataupun membuka pintu tendanya, duduk sambil melihat, memandang apa? Kuburannya Siti Khadijah terpandang. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, wahai Khadijah, perjuangan kita yang lama ini telah berhasil. Mekah sudah berada di genggamanku, Mekah telah dikuasai olehku. Dan Rasulullah sambil memandang apa? Kuburannya Siti Khadijah. Seakan-akan ingin melibatkan kemenangan Rasulullah dalam futuh Mekah dengan Siti Khadijah. Terlalu banyak kisah cinta yang abadi dirasakan oleh Rasulullah karena cinta kepada Siti Khadijah. Cinta yang dapat menumbuhkan kehadiran seseorang walaupun sudah wafat karena cinta. Pun sama, tanpa cinta walaupun orang itu di sampingnya seakan-akan tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Suami istri satu rumah, iya. Satu kamar, iya. Tapi kalau tidak ada rasa cinta seakan-akan tidak ada di sampingnya. Tapi kalau ada rasa cinta walaupun berjauhan, tapi seakan-akan berada di sampingnya. Dan Rasulullah ditanamkan rasa cinta kepada Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah sudah wafat, Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Kita kembali ke belakang. Ini adalah salah satu contoh-contoh. Nanti kita akan bahas bagaimana Siti Khadijah mencintai Rasulullah. Ya Arab, Rasulullah SAW sudah mulai cukup dewasa usianya. Dan Siti Khadijah wanita yang sangat luar biasa. Bahkan luar biasanya Siti Khadijah, cerdasnya luar biasa, cantiknya luar biasa, pintarnya luar biasa, baiknya luar biasa. Maka terkenal Siti Khadijah wanita terhormat. Terhormat, Masya Allah. Sehingga orang-orang yang namanya dari pemuka-pemuka Taif ataupun dari Bani Saqifah datang ke Rasul, kepada Siti Khadijah, meminangnya. Bahkan pemuka-pemuka Quraisy datang ke Siti Khadijah meminangnya. Bahkan dari Ghatafan datang ke Siti Khadijah meminangnya. Yang datang meminang kepada Siti Khadijah adalah orang-orang terkemuka dan orang-orang tinggi jabatannya dari setiap kabilah Arab. Tapi apa yang dikatakan Siti Khadijah? Saya tidak mau menikah dan saya sudah cukup. Kenapa? Karena Siti Khadijah sudah menikah 2 kali dan dua-duanya wafat. Dua-duanya wafat. Siti Khadijah terlahir dari seseorang keluarga yang kaya, Khuwailid ayahnya, maka dikatakan Khadijah binti Khuwailid, orang kaya. Siti Khadijah menikah dengan seorang laki-laki yang pertama, suaminya adalah Atiq ibn A'id al-Makhzumi. Ini adalah laki-laki ataupun suami pertama daripada Siti Khadijah. Iya, suami pertama daripada Siti Khadijah.
untuk diketahui oleh kita seluruhnya, ternyata Siti Khadijah pernah menikah berapa kali? 2 kali. Yang pertama, suami yang dimiliki oleh Siti Khadijah yang terkenal sekali namanya Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Ini adalah yang pertama, ya. Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Ini yang pertama, Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Wafatnya meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya jatuh kepada Siti Khadijah. Lalu nikahlah dengan yang kedua, Abahalah. Ini adalah dari kabilah Bani Tamim. Makanya Abahalah bin Nabaz At-Tamimi, atau terkenal dengan Abahalah. Iya, saya tulis di sini, Abahalah At-Tamimi. Ini adalah yang kedua. 2 laki-laki ini yang telah menikah dengan Siti Khadijah dan wafat. Lalu wafat. Maka Siti Khadijah mengatakan, saya tidak mau menikah lagi. Lalu apa yang dikerjakan Siti Khadijah? Hartanya berlimpah. Apa yang dilakukan? Masya Allah, baiknya luar biasa. Menolong sudah biasa. Dan berbisnis, memiliki orang kepercayaan namanya Maisarah. Punten, Maisarah ini bukan perempuan tapi laki-laki. Seorang laki-laki namanya Maisarah. Beberapa ulama mengatakan, kenapa dikatakan namanya Maisarah? Gelar. Kenapa? Pernah dengar nggak ayat ini? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Simpan kemudahannya, yusra. Maisarah ini artinya adalah gelar saking mudahnya disuruh. Mudah disuruh, mudah dipercaya, mudah diperintah, maka dibilang ini Maisarah. Maisarah. Iya, Maisarah ini adalah laki-laki kepercayaan Siti Khadijah kalau berdagang. Ini singkatnya. Lalu suatu saat Siti Khadijah ingin berdagang ke tempat yang cukup jauh, ke Syam. Lalu Siti Khadijah mengatakan, Maisarah, menurutmu apakah kau perlu teman untuk dalam perdagangan ini? Jawaban Maisarah, harus mencari orang yang amanah dan baik, wahai Khadijah. Khadijah mengatakan, siapa kira-kira yang bisa dipercaya dengan membawa barang banyak ini? Masya Allah, lihat, pintu dagang itu membawa berkah. Berapa banyak di sini pun mungkin gara-gara perdagangan malah mendapatkan jodoh. Mungkin, iya. Ada yang menyatakan amin, amin ya rabbal alamin. Iya, makanya kalau mengatakan, waduh saya belum dapat jodoh, dagang, insya Allah dapat. Banyak kisah yang unik. Ada sahabat kami, masya Allah, itu orangnya masya Allah saleh, rajin ngaji Qur'annya, masya Allah ngajinya rajin, mendisiplin tiap hari sholat berjamaah di masjid. Langganannya bapaknya itu adalah jualan peci di samping masjid. Saya tidak sebutkan masjid mana dan di mana, tapi orang itu langganannya beli peci, beli 1, kadang-kadang 2 minggu beli peci. Akhirnya kenal dengan bapak itu. Satu saat dia datang mau beli peci, bapaknya tidak ada yang jaga putrinya. Bapakmu kemana? Lagi sakit. Bapakmu sakit? Iya. Sambil hatinya, lumayan ini, solehah kayaknya jaga dengan bapaknya. Di mana rumah bapakmu? Ditanyanya keren. Di mana rumah bapakmu? Ada. Saya mau nengok. Masya Allah. Ditengok ke rumah bapaknya, beneran sakit. Setelah itu apa? Sambil bawa makan. Memang sudah cukup dekat karena hampir 2 minggu, 3 minggu, bahkan tiap hari jumpa. Tapi mungkin 1 bulan beli peci, 1 bulan beli peci, sangat dekat. Dan yang jualan peci pun tahu ini laki-laki soleh karena siap tiap hari apa? Ke masjid. Yang satu jualan peci di depan masjid. Masya Allah, tiba-tiba mengatakan kata-katanya berani. Untuk menikah perlu keberanian. Lihat Siti Khadijah berani menyatakan, aku mencintai Rasulullah. Masya Allah. Walaupun wanita. Sebentar lagi kita lihat. Iya. Sebentar lagi, tenang dulu. Iya. Dan subhanallah, laki-laki ini mengatakan, Pak, punten, itu putri bapak. Iya. Sudah ada yang datang sebelumnya? Belum. Saya meminangnya, Pak. Kalau belum ada yang datang, bapaknya karena tahu laki-laki ini soleh, saya terima. Masya Allah. Panggil anaknya, nak, ini kenal, kemarin pernah begini-begini datang, mau menjadi suamimu, siap menikah tanpa panjang. Perkenalan kurang daripada 1 bulan menikah, itu namanya ta'aruf. Kadang-kadang ada yang bilang, Abi Maki, saya sudah ta'aruf sama dia belum menikah-nikah. Berapa lama? 4 tahun saya ta'aruf. Astagfirullah.
4 tahun ta'aruf. Ngeri sekali. Ta'aruf itu jangan lama-lama. Emang ta'aruf itu apa? Kadang ada orang merubah kata ta'aruf itu lebih islami. Bahasa tidak islaminya pacaran katanya. Bahasa islaminya ta'aruf. Bukan. Bahkan berapa banyak orang kalau sudah tunangan dia bilang sudah setengah halal. Nggak ada ukurannya. Kalau sudah tunangan, Pak izin, kenapa mau ajak putri bapak main ke sana? Kenapa? Karena kan saya sudah tunangan. Kenapa? Sudah setengah halal. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, belum setengah halal, bahkan belum halal, masih haram. Tunangan itu hanya mengikat, ini milik saya, tidak boleh diambil, dan haram hukumnya seorang wanita yang sudah ditunang atau ditunangi laki-laki lalu menerima lamaran lagi, haram hukumnya. Ingat itu, tidak boleh. Kalau wanita sudah dilamar lalu masih itu kan masih, kalau belum apa katanya, ini bergantung apa katanya, kalau janur belum bergantung masih bebas. Oh, nggak boleh. Kalau sudah ditunang itu nggak boleh. Nggak boleh ada laki-laki yang melamar dan tidak boleh menerima lamaran. Ngeri sekali ini. Ini masalah tunangan. Iya, hati-hati. Dilanjutkan. Maka kata Siti Khadijah mengatakan, coba kira-kira siapa? Lalu adab daripada Maisarah mengatakan, wahai Khadijah, menurutmu siapa kira-kira yang pantas? Khadijah mengatakan, sami'tu, aku mendengar, rajulun amin, laki-laki yang amin, jujur. Ternyata Rasulullah sejak mudanya sudah terkenal dengan ucapan al-amin. Apa al-amin artinya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Modal untuk menjadi seorang nabi bukan ganteng saja, bukan pinter saja, bukan soleh saja kelihatan, tapi apa? Al-amin yang harus digerakkan. Makanya modal untuk menjadi pemimpin itu bukan apa dan apanya, tapi modalnya apa? Al-amin, dapat dipercaya. Itu modal utama. Mau jadi pemimpin sekecil apapun, modal utamanya lihat Rasulullah al-amin. Kalau ayahanda bunda ikhwah-ikhwah tahu tentang sirah nabawiyah, lalu melihat semua kejadian apa yang ada di muka bumi ini, baik itu di luar negeri, baik itu di Indonesia, ibu bapak akan mengeceknya dengan mengatakan, saya akan sandingkan dengan sirah nabawiyah. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak caranya ya? Jalannya ya? Insya Allah akan ditemukan semuanya. Cara mengambil, oh ini dia Rasulullah gelarnya al-amin. Itu yang pertama. Kata Siti Khadijah, sami'tu, saya mendengar seorang laki-laki muda al-amin, dia dapat dipercaya. Tapi saya tidak tahu di mana dia tinggal dan sedang apa dia sekarang. Lalu jawab, iya kami juga dengar anak muda itu namanya Muhammad. Masya Allah. Maisarah, cari yang namanya Muhammad, tawarkan untuk kerja bersama kami. Masya Allah. Maisarah cari. Ayahanda bunda ikhwah akhwat fillah, Rasulullah sedang apa saat itu? Beberapa ulama menyatakan Rasulullah saat itu sedang menjadi apa? Kuli. Sedang membawa kuli. Demikian. Lalu mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Rasulullah kaget. Yang nanya adalah Maisarah, mengatakan, ana Muhammad, saya Muhammad. Muhammad, dikatakan Khadijah menginginkanmu untuk gabung dalam bisnis perdagangan ini. Ya Rab. Rasulullah mengatakan, Khadijah, siapa yang tidak mengenal dengan kemuliaan dan kebaikan serta punten-punten kemuliaan Siti Khadijah? Dikatakan oleh Rasulullah pada waktu mengatakan, Khadijah yadhkuruni, Khadijah menyebut namaku dan ingin menjadikan aku sebagai pekerjanya ataupun menjadikan aku ngajak bisnis bareng bersamanya. Dijawab mengatakan, benar. Apa? Kata Rasulullah, sebentar izin kepada pamannya. Masya Allah. Itu hebat. Laki-laki soleh ini langsung datang ke pamannya, wahai pamanku Abu Talib, Khadijah begini dan begini. Apa jawaban pamannya? Berangkat, coba apa maunya? Berangkat. Sampaikanlah kepada Rasulullah begini untuk berdagang ke Syam, demikian adanya. Maka Rasulullah siap. Singkat kisah, berangkatlah Rasulullah bersama Maisarah dan melihat gelagat kebaikan Rasulullah di depan Siti Khadijah. Khadijah mengatakan kepada Maisarah, wahai Maisarah, ingat, la tukhlif ma amarah, jangan sekali-kali engkau melanggar apa yang diperintahkan oleh Muhammad.
ikuti kata-katanya, ikuti caranya, dan punten, jangan macam-macam dengan apa yang dikatakan oleh dia, ikuti saja. Saya melihat dia adalah orang yang baik dan jujur. Maisarah mengatakan, baik wahai Khadijah, jalanlah. Singkat kisah, dalam perjalanan Maisarah kagum dengan cara Rasulullah. Murah senyumnya sudah ada di usia muda, baik kasih sayangnya sudah ada di masa muda, tutur katanya lembut sudah ada di masa muda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala fi khuluqin azim, kalau Rasulullah ini dalam akhlak yang sangat mulia, nampak dari muda, masya Allah. Akhlaknya itu nyenengin, akhlaknya itu membuat orang bahagia, senang. Maisarah saja melihat Rasulullah selalu bahagia, tidak pernah bosan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang bertatapan dengan Rasulullah pasti merundukkan wajahnya. Kenapa? Malu bertatapan dengan Rasulullah. Rasulullah bersama para sahabat kan semua memandang Rasulullah, tapi begitu Rasulullah berjalan, matanya memandang sambil tausiah, sambil ceramahnya, memandang sahabat. Setiap sahabat duduk lalu bertatapan wajahnya dengan Rasulullah, langsung nunduk. Yang ini nunduk seperti putri malu tersentuh. Sahabat. Jadi kalau Rasulullah melihat tatapan, ditatap sahabat itu wajahnya, sahabat langsung merunduk. Kecuali satu orang yang tidak pernah menunduk ketika Rasul memandangnya, selalu dipandangnya. Rasul memandang, dia memandangnya. Rasul dia memandangnya, bahkan asik memandangnya. Ketika sahabat bertanya, kenapa engkau tidak menundukkan wajahmu ketika berhadapan dan bertatapan dengan Rasulullah? Laki-laki ini siapa? Laki-laki ini Umar ibn Khattab. Kenapa Umar, kamu tidak merundukkan wajahmu ketika berhadapan dan bertatapan dengan Rasulullah? Umar bin Khattab mengatakan, aku menikmati wajah indah Rasulullah. Masya Allah. Aku rugi kalau merunduk, aku menikmati wajah indah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat, kalau Rasulullah sedang duduk dan bagaimana, para sahabat dari jauh juga melihat Rasul itu indah, indah. Masya Allah. Itulah keindahan wajah Rasulullah, keberkahan yang ada. Berkah bersama Rasulullah. Bagaimana berkahnya Halimatus Sa'diyah, masih ingat pelajaran kemarin? Begitu diambil Rasulullah, ternyata air susunya penuh, ternyata sukses berternaknya. Kenapa? Keberkahan Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, berkah tempat itu. Sekarang Rasulullah tidak ada, tapi ada dalam hati kita, berkah keluarga kita selagi Rasulullah ada dalam hati kita. Saya punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di masjid yang sangat indah ini, di rumah Allah ini, saya sampaikan kepada ayahanda bunda, daripada amanah ilmu yang kami tahu, jika ingin mendapatkan keberkahan apapun yang sekarang sedang dihadapi, libatkan Rasulullah di dalamnya. Libatkan Rasulullah di dalamnya. Ingin berkah harta, libatkan Rasulullah di situ. Ingin berkah ilmunya, libatkan Rasulullah di situ. Ingin berkah keluarga, libatkan Rasulullah di situ. Kenapa? Karena tidak akan pernah sirna keberkahan di satu tempat apabila Rasulullah berada di dalamnya. Kan Rasulullah sudah tidak ada, tapi dalam hati, wa fikum Rasulullah, wa fikum Rasulullah. Dalam Al-Quran kata-katanya wa fikum. Wa ma kana Allahu maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata-katanya pun adalah fihim, tidak ma'ahum, tapi fihim, di dalamnya. Berarti sekali lagi hati kita ada Rasulullah, berkah. Selagi di rumah kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita dikenalkan dengan Rasulullah, berkah rumah itu. Keberkahan ada di sana. Dan Rasulullah berangkatlah. Ternyata pulang dari apa? Dari dagang, Masya Allah, untungnya berlipat ganda. Saya sampaikan punten, tanpa mengurangi rasa hormat, kenapa Rasulullah untung berlipat ganda? 5 menit saya gambarkan sistem Rasulullah berdagang dulu yang luar biasa ini. Rasulullah kan pamannya sering berdagang. Wahai paman, kita akan lewat kemana saja negerinya, negeri kampung fulan, negeri ini, negeri ini, negeri ini. Oke, kalau gitu apa? Rasulullah mengatakan, kalau di sana apa adanya, di sana senangnya apa, di sana yang laku apa. Contoh-contoh saya gambarkan saja. Saya dari Jakarta. Ini saya dari Jakarta, dari sini ya. Ini Jakarta. Iya. Dari Jakarta saya mau berdagang ke Tasikmalaya. Ini ke Tasikmalaya.
Dari Jakarta ke Tasikmalaya saya akan lalui apa pertama kali? Nggak pernah jalan-jalan ya? Iya, saya naik pesawat katanya. Iya, jangan naik pesawat. Iya. Dari Jakarta yang paling tidak kemana itu? Dari Jakarta ke Tasik kemana? Bekasi. Jangan banyak-banyak ya, biar cepat waktunya saja. Iya, Bekasi. Ini Bekasi ya. Satu, kemana lagi? Purwakarta. Ini Purwakarta, langsung aja Bandung, ya. Garut, bawa Garut. Nah, ini dia. Jakarta, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Garut. Ini tujuan dagang di sini. Punten, perhatikan baik-baik Rasulullah ketika dagang. Apa yang dilakukan? Nanya, paman kalau di Bekasi lakunya jualan apa? Barang-barang Jakarta. Misalnya kalau untuk di Tasikmalaya yang laku apa? Yang untuk di Bekasi laku apa, yang di Purwakarta laku apa, yang di Bandung laku apa, yang di Garut laku apa. Maka ini paket untuk dibuka di Bekasi, disiapkan. Ini paket untuk dibuka di Purwakarta, ini paket untuk dibuka di Bandung, ini paket untuk buka di Garut, yang ini paket untuk buka di Tasikmalaya. Sudah disiapkan barang-barang yang laku di sini apa saja. Sambil berjalan ke Bekasi, paket ini dibuka yang sangat disukai oleh orang Bekasi. Masya Allah. Setelah di Bekasi, beliau bilang, Rasulullah mengatakan, hei orang Bekasi, saya mau ke Purwakarta, mau ke Bandung, mau Garut, mau Tasikmalaya, jalan, kamu pesen apa? Nanti saya balik lagi, dianterin pesenannya. Bisa dipahami nggak Bunda? Masya Allah, yang Anda lihat, ini ada yang pesan barang dari Purwakarta, catat. Siapa yang catat? Maisarah. Kok Rasulullah tidak catat? Rasulullah ummi, tidak bisa nyatat dan tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Kenapa? Nanti akan saya gambarkan secara khusus kenapa Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Kalau sekarang dibahas kapan nikahnya Rasulullah sama Siti Khadijah, iya kan, ini kan lagi cerita itu ya. Tapi dari keberkahannya, kapan nikahnya nanti saya cerita. Kenapa Rasulullah ummi? Kenapa? Karena orang mengatakan apa Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa nulis. Gimana cerita Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Karena ini satu hal yang luar biasa. Iya, harus diketahui oleh ibu dan bapak. Kembalikan lagi ke sini. Masya Allah, apa yang terjadi? Setelah itu, Bunda ayahanda, di sini ada yang dari pesanan apa? Saya pesan barang dari Purwakarta, catat. Yang saya pesan dari Bandung, catat. Garut, catat. Tasik, gak catat. Sama. Lalu dibuka di Purwakarta, sama. Begitu dibuka di Purwakarta, dia bilang mengatakan, saya mau ke Bandung, mau Garut, mau pesan apa? Catat. Buka ini, dibuka di sini. Maka barang ini habis. Pesanan semuanya dibeli. Ketika apa? Saat pulang. Yang dari Tasikmalaya dijual, pesanan untuk Garut barangnya di Tasik beli, pesanan untuk Bandung yang barangnya di Tasik dibeli, pesanan yang untuk Purwakarta yang barangnya di Tasik beli, pesanan yang di Bekasi yang barangnya di Tasik dibeli. Terus sambil pulang, sambil nganterin barang, kira-kira untungnya banyak apa enggak? Banyak. Masya Allah. Dan yang luar biasa, ya Allah, luar biasa, Maisarah dari mulai berdagang dengan Rasulullah, punten-punten kalau para ulama mengatakan banyak bengongnya. Bengong bagaimana? Indah sekali orang ini, tutur katanya baik sekali. Jadi selama dalam perjalanan, Maisarah memperhatikan betul akhlak dan sifat Rasulullah yang sangat luar biasa. Selama dalam perjalanan untuk ke Syam, tidak merasa panas dalam perjalanan. Kenapa? Karena selalu diiringi oleh awan yang selalu melindungi Rasulullah. Masya Allah. Awan saja tidak ikhlas dan tidak mau kalau Rasulullah harus kepanasan. Dilindunginya kemana-mana. Satu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di satu pohon, lalu dia duduk di bawah pohon tersebut. Lalu Maisarah dipanggil oleh seorang rahib. Rahib itu kalau dibilang pendeta. Ditanya, mengatakan kata-katanya, siapa yang duduk di pohon itu? Dijawab, itu kata Maisarah, itu Muhammad. Lalu kata pendeta ini mengatakan, demi Allah, tidak ada yang duduk di bawah pohon lalu yatamayalunal asghar, apa agsan itu dahan. Tidak ada yang duduk di bawah pohon kecuali saat dia duduk di bawah pohon, lalu yang namanya punten agsan itu dahan-dahan pohon itu merunduk melindungi orang yang duduk di bawahnya, kecuali yang dilindungi oleh agsan itu atau oleh dahan itu adalah pasti Nabi. Ternyata Maisarah memperhatikan, benar, semua dedaunan nutup di bawah atau di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang istirahat. Begitu Rasulullah pergi, dedaunan itu atau dahan itu kembali normal seperti biasa. Masya Allah.
Orang dengan mengatakan kata-katanya, Maisarah mengatakan, ini mungkin calon nabi. Kenapa? Rahib ini bergalakan ini calon nabi. Satu, Maisarah tahu. Dua, dalam berdagangan tiba-tiba ada yang mengatakan begini. Rasulullah ada di situ. Rasulullah selalu senyum dalam berjualan, selalu senang dalam berjualan, selalu menyambut dengan baik. Tiba-tiba ada yang begini bertanya mengatakan, Muhammad, as'aluka bismil Uzza wal Lat. Kata-katanya pedagang itu, aku bertanya atas nama Uzza dan Lata, tolong berikan harga murah kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan, wajahnya kelihatan tidak suka, padahal selama dalam perjalanan wajahnya itu selalu sumringah, selalu senang, senyum. Tapi begitu mengatakan, aku bertanya atas nama Uzza dan Lata, berikan harga murah kepadaku, Rasulullah menjawab dengan mengatakan kata-katanya yang kurang enak didengar. Rasulullah bilang apa? Wallahi la tas'alni bismil Uzza wal Lata walan asjud lahuma abadan. Kata-kata Rasulullah, demi Allah jangan kau tanya atas nama Uzza dan Lata, dan aku tidak pernah sujud sedikit pun kepada Uzza dan Lata. Jangan tanya itu. Kalau mau nanya, nanya saja, jangan bawa nama Uzza dan Lata. Lalu Maisarah melihatnya, dan di situ kebetulan ada rahib yang sedang duduk, rahib yang lain. Dia kaget ketika laki-laki bismillah Uzza dan Lata. Tidak boleh dengan bertanya Uzza dan Lata. Laki-laki itu melihat Muhammad Rasulullah, lalu akhirnya berbicara. Setelah itu Rasulullah pergi bersama Maisarah. Maisarah dicoleknya oleh laki-laki rahib yang lain lagi, dicolek. Lalu Maisarah bilang, siapa anda? Aku ingin tanya, siapa laki-laki itu? Jawab, itu Muhammad. Dari bangsa Arab? Iya. Mekkah? Iya. Quraisy? Iya. Itu calon nabi. Itu yang dikatakan oleh siapa? Orang Nasrani. Kenapa mereka tahu itu calon nabi, itu calon nabi? Kenapa? Karena mereka sudah sangat tahu ciri khas nabi itu, sudah sangat tahu. Dari wajahnya, dari tutur katanya, dari caranya dia bicara, caranya dia jalan, tahu mereka. Punten, saya mampir sedikit. Orang Yahudi sangat tahu kalau Muhammad itu nabi, mereka tahu. Punten, ada yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang yang Masya Allah ahli di dalam Injil dan Taurat, tapi dia orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau dibilang kiainya Yahudi. Ibu bapak tahu, begitu datang kabar Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, nanti ini proses hijrah. Insya Allah 2 tahun lagi masuk proses hijrah. Kajian 2 tahun yang akan datang, ataupun ya minimal 1 tahun 8 bulan lah, insya Allah sampai. Iya, insya Allah, tenang saja, kita perlahan-perlahan. Tapi apa? Sampai. Iya. Yang penting buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita ingin bersama Rasulullah mengandalkan ibadah kita, sholat kita kayaknya sulit. Tapi mengandalkan cinta kita bisa, insya Allah. Abdullah bin Salam ketika dikatakan Muhammad ke Mekah, Muhammad ke Madinah, datang. Apa yang dikatakan Abdullah bin Salam, ulama Yahudi ini, dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya, lalu abangnya, adiknya, ayahnya, pamannya, Abdullah bin Salam, kamu kayak bukan orang pinter, kayak bukan kiai Yahudi saja. Kenapa datang Muhammad kamu sambut dengan takbir? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Demi Allah, seandainya yang datang Musa, aku tidak akan takbir seperti menyambut Muhammad. Kenapa? Karena Musa pun akan bahagia kedatangan Muhammad, apalagi aku pasti akan jauh harus lebih bahagia. Kenapa? Karena Muhammad ini ada Nabi akhir zaman. Orang berkumpul, keluarganya ulama Yahudi semuanya. Jangan sok tahu dulu, cek dulu benar Nabi apa bukan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat tanda-tandanya kenabian yang ada di dalam Taurat dan Injil. Dalam Injil, dalam Taurat, Nabi itu kalau ditanya ini jawabnya begini, kalau ditanya ini jawabnya ini, ditanya ini jawabnya ini. Disiapkan 10 pertanyaan yang sudah disiapkan dan jawabannya sudah pasti karena tertulis dalam Injil dan Taurat. Masukkan sakunya di sini, masukkan jawabannya di saku dan pertanyaan ini. Yuk datang ke Muhammad, datang. Begitu tiba ke rumahnya Rasulullah, diketuk pintunya. Muhammad, Muhammad, aku ingin jumpa. Muhammad, aku ingin jumpa. Rasulullah keluar. Ada apa kalian ini datang kemari? Ini pertanyaan sudah disiapkan 10 di sini. Abangnya di sini, ayahnya di sini, pamannya di sini, omnya di sini. Begitu datang dengan kata buka oleh Rasulullah, ada apa datang kalian kemari? Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abang-abangnya nyenggol-nyenggol, ayahnya,
Belum juga ditanya 10 pertanyaan sudah syahadat. Belum juga kamu tanya sudah syahadat. Tanya dulu, apa kata Abdullah bin Salam? Ala ma ra'aitum, ala ra'aitum. Kamu tidak melihat wajah Nabi ini sudah jelas di wajahnya, nggak perlu pertanyaannya ini. Kamu tanya sendiri, aku sudah beriman. Subhanallah. Kamu tanya sendiri, aku sudah beriman. Kenapa dari wajah aja ketahuan? Orang yang ahli ibadah dengan ahli sholat atau dengan orang yang tidak ibadah, wajahnya ketahuan, bunda. Itu bagi orang-orang soleh. Dikatakan ruhum mujannajah. Mananya apa? Ruhnya sudah bersatu walaupun belum pernah jumpa. Kerinduan, masya Allah, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, padahal dia belum pernah jumpa, tapi saksikan jumpa pertama misalnya, apa yang dilihat? Akrab apa tidak? Akrab. Kenapa? Ruhum mujannajah. Masya Allah, ruhum mujannajah, hatinya sudah dekat, padahal nggak pernah jumpa, hanya diperkenalkan saja. Apalagi zaman dulu, mungkin sekarang bisa lihat wajahnya, ada lihat di YouTube atau di televisi atau apa, di koran misalnya. Dulu nggak pernah, begitu jumpa, ini adalah Syekh Fulan, langsung berpelukan dan langsung bersahabat. Kenapa? Hatinya sudah terikat dan terpaut. Ya Rabb, ini cinta yang ada. Apa? Dilanjutkan lagi. Setelah itu apa? Pulang dengan membawa untung yang luar biasa. Siti Khadijah kaget ketika, ini untungnya dahsyat seperti ini, bagaimana ceritanya? Siti Khadijah itu orang mulia, orang baik. Contoh ibu bapak, kalau ibu bapak misalnya punya barang, kamu dagangin barang saya ya, iya, tolong nanti dagangin sampai ke Tasikmalaya, nanti pokoknya datang dari Tasik semusim, hasil dagangan ini saya kasih 5 juta misalnya. Baik, kita udah kebayang untungnya mintanya 25 juta, ya udahlah 5 juta buat yang bekerja, untung 25 juta. Ternyata begitu datang dia membawa bukan 5 juta, bukan 25 juta, tapi apa? Dia bawa 100 juta. Hasil untungnya, kira-kira pekerja ibu bapak tuh mau dikasih 5 juta apa mau ditambahin kira-kira? Berarti ibu bapak soleh-solehah, Masya Allah. Tapi kalau ada yang kurang soleh dan kurang soleh akan bilang apa? Dia bilang, kan kesepakatan kita 5 juta. Ini sudah untung, serahkan. Subhanallah. Dan Rasulullah pun kalau mau kan jualan cuma di sini kan? Cuma di Tasik aja. Selama di jalan saya mau jualan. Ini kan hasil pikiran saya. Saya bisa bawa barang sendiri dan bagaimana? Tidak. Ini adalah hasil daripada apa? Kerjasama. Diserahkan kepada Siti Khadijah semuanya. Masya Allah. Jujurnya luar biasa. Nggak ada istilah dalam mengatakan nebeng jualan saya, nggak ada. Tetap barangnya Siti Khadijah indah luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Ya Muhammad, ini bonusnya luar biasa. Rasulullah pun kaget dapat bonus besar dan Siti Khadijah untung banyak. Punten ayahanda bunda, nanya sama Maisarah, apa yang terjadi dalam perdagangan ini? Maisarah menjawab, Khadijah, saya melihat perilaku yang luar biasa. Senyumnya selalu diserahkan kepada siapapun. Masya Allah, tawaduknya selalu nampak. Gayanya tidak seperti gaya pedagang yang biasa. Ramahnya. Lalu apa? Keindahan ketika berbicara. Siapapun yang di depannya, mau beli besar, beli kecil, tetap dilayaninya dengan sopan. Masya Allah. Dan saya kagum dengan dia. Tapi ada yang lebih mengagumkan lagi apa? Ada 2 rahib menyatakan ini calon nabi. Kenapa? Ceritakan, duduk di bawah pohon, ceritakan Bismillah Uzza wal Lata, dia benci dan itu nabi. Khadijah mengatakan mungkin ini daripada hal yang disebut dengan nabi akhir zaman. Apakah Siti Khadijah tahu kalau akan ada nabi akhir zaman? Tahu. Dari siapa? Waraqah ibnu Nufail, itu pamannya Siti Khadijah. Dia adalah Nasrani yang kuat, tapi Nasraninya tidak mentrinitaskan, tapi apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Waraqah ibnu Nufail. Tahu. Subhanallah, saking terkesannya. Jumpa lagi besoknya dengan Maisarah. Ceritakan perjalanan dengan Muhammad kemarin seperti apa. Sudah kemarin kan ceritanya, sekali lagi. Masya Allah. Orang cinta pasti ingin selalu mendengar ataupun ingin membicarakannya. Ceritakan, sudah sampai diceritakan. Oh luar biasa Muhammad. Iya. Selesai. Ingin kepada siapa curhatnya? Curhatnya kepada teman beliau. Siapa? Nafisah.
Panggilah Nafisah. Masya Allah, seorang wanita luar biasa. Beberapa riwayat Nafisah ini masih kerabat dengan Rasulullah SAW. Datanglah Nafisah, silakan main ke rumahku, main ngobrol. Selama duduk mengatakan, Nafisah, kamu kenal Muhammad? Iya, Muhammad itu ternyata begini. Sampai Nafisah ngedengerin cerita Muhammad dari awal sampai akhir. Selesai. Ngobrol ke sana, balik lagi. Ternyata Muhammad itu begini. Nafisah bilang, ini dari tadi ceritanya Muhammad terus. Iya. Besoknya lagi Nafisah datang ingin ngecek besok ceritanya siapa. Begitu duduk bersama siapa? Siti Khadijah. Yang diceritakan adalah Muhammad lagi. Langsung Nafisah mengatakan, Khadijah, kok kamu dari tadi ceritanya Muhammad? Jangan-jangan kamu suka kepada Muhammad? Masya Allah. Ini mulai itu. Jangan-jangan kamu suka kepada Muhammad? Apa jawaban Siti Khadijah? Jawaban yang indah. Siti Khadijah mengatakan, wa mali bi Muhammad. Apa artinya aku dibandingkan Muhammad? Aku janda 2 kali nikah. Aku usiaku sudah tua 40 tahun. Muhammad muda, jujur, terkenal, baik. Mana mungkin dia mau kepada aku? Wah, berarti kalau gitu tanda-tanda apa tuh? Tanda-tanda mau apa enggak kira-kira? Wah, pengalaman semua ini. Tanda mau, benar itu. Wa mali bi Muhammad. Apa artinya aku dengan Muhammad? Aku ini laki-laki, aku ini adalah janda yang sudah tua, usiaku sudah sepuh. Lalu apa lagi? Kalau Muhammad ini anak muda, lalu apa? Pintar, terkenal, baik. Mana mungkin dia mau bersamaku? Nafisah mengatakan, tunggu, saya akan coba datang ke Muhammad. Masya Allah. Jadi penghubung antara Rasulullah dengan Siti Khadijah siapa? Nafisah. Maka haruslah, wajarlah kalau jodoh itu ada penghubung, itu wajar. Apa disebutnya di sini tuh ya? Comblang, terserah apa bilangnya. Iya, dia bilang tolong carikan. Ini gampang sebetulnya nyari di sini itu. Kenapa? Dua-duanya ada di majelis taklim. Ini suka majelis taklim, yang ini suka majelis taklim, aman itu mah, masya Allah. Makanya kalau cari untuk pasangan hidup itu jangan repot-repot di majelis taklim nyarinya. Kenapa? Seneng-seneng sama-sama cinta kepada apa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya lanjutkan. Kata Nafisah, tenang, coba saya akan datang ke Muhammad. Datang, Rasulullah tuh Masya Allah didatangi oleh Nafisah. Nafisah orangnya adalah orang yang tidak pandai basa-basi, tapi apa langsung? Langsung daerah. Muhammad, halla tatazawaj. Apakah kamu nggak mau nikah atau memang belum mau menikah? Jawaban Rasulullah mengatakan, siapa yang mau denganku? Dan aku baru saja sekarang ini maksudnya punya harta karena dapat dari kerja. Aku baru nih, sekarang saya punya duit, punya uang, insya Allah ada minat. Tapi belum ada jodohnya, siapa kira-kira? Lalu Nafisah mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kepada seseorang? Dhu nasab, dhu jamal, dhu mansib, dhu mal. Hei Muhammad, mau nggak aku tunjukkan kepada seorang wanita yang cantik, kaya, pinter, baik? Mau nggak aku tunjukkan? Rasulullah bertanya, man? Siapa? Jawab Nafisah, Khadijah. Rasulullah, baru kemarin jadi majikannya. Khadijah? Oh, mali bi Khadijah. Kata Rasulullah, apa aku dibandingkan dengan Khadijah? Jawabannya sama. Wa mali, udah satu hati banget gitu ya. Masya Allah. Wa mali bi Khadijah. Kata Rasulullah mengatakan, apalah aku dibandingkan dengan Khadijah? Khadijah ini adalah wanita yang cantik, terhormat, tarpud kibaru Makkah wa kibarul Arab. Khadijah ini wanita terhormat, kaya, baik, dan menolak semua orang-orang yang melamarnya. Dan kamu tahu Nafisah, yang melamar Khadijah itu siapa? Kibarul Arab, orang-orang terkemuka di Arab. Apalah aku artinya dibandingkan dengan Khadijah? Nafisah langsung, mau apa enggak? Saya tanya itu. Jangan mau apa enggak? Tu aturid, apakah kau mau? Iya, apakah kau mau atau tidak? Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan dengan senyumannya, kata-kata yang disampaikan Rasulullah, mau? Masya Allah. Jadi kalau urusan nikah, karena nikah itu ibadah, jangan malu-malu. Bismillah.
Mau. Jangan, sebentar. Jangan. Coba ibu bapak, mau sholat tahajud nggak? Sebentar. Masa begitu? Mau sholat tahajud nggak? Jawabannya apa? Mau. Mau sedekah nggak? Mau. Mau haji nggak? Mau. Mau umroh nggak? Mau. Jangan mikir-mikir kalau ibadah. Nah, kalau menikah itu jangan mikir-mikir. Mau nikah? Mau. Iya. Sama fulan? Tunggu, lihat dulu. Iya, itu wajar. Iya. Ya harus, namanya ta'aruf harus ada. Limaliha, nasabiha, wa jamaliha. Cek itu. Kenapa? Karena ini kebahagiaan dan harus ada. Masya Allah. Rasulullah katakan mau dengan Khadijah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu masalahnya Rasulullah. Kata Rasulullah mau, tapi bagaimana caranya? Punten, Nafisah mengatakan dabbirli amr, urusan ini kepadaku, saya serahkan. Urusan ini serahkan padaku, aku yang membereskannya. Padahal udah ada di tangan dia, apa namanya, kuncinya. Dabbirli amr, urusan ini serahkan padaku, aku yang akan menyelesaikannya. Masya Allah. Rasulullah langsung datang kepada siapa? Kepada siapa? Pamannya Abu Talib. Ya Abu Talib, wahai pamanku, apakah benar atau tidak? Kenapa saya ini mau mencoba kepada Khadijah? Tapi ada dua kisah, punten. Pertama, yang penting nikahnya sepakat. Begitu Nafisah bilang kepada Khadijah, wahai Khadijah, Rasulullah juga mau. Maka ada beberapa riwayat, untuk singkat nih karena waktu yang sangat simpel sekali dan singkat sekali, langsung Nafisah mengatakan, kita lamar langsung Muhammad. Jadi setelah mendengar mau, yang melamar Rasulullah itu yang melamar itu siapa? Khadijah. Kepada siapa? Rasulullah. Ini untuk singkatnya. Datang dan dilamar Rasulullah. Masya Allah. Ibu punten sekarang, kalau ibu ini ngelihat laki-laki soleh baik, jangan bilang abang kapan lamar saya. Ibu datang lamar dia. Sekarang ini lagi repot-repotnya loh. Cari laki-laki soleh, kalau ada kejar. Jangan bilang nih dia kapan lamar saya ya. Ibu daripada nanti dia lamar orang atau dilamar orang atau dia melamar orang, buat anak kita atau buat sendiri, ini kayaknya soleh nih, bagus nih, datang. Masya Allah. Maaf, kamu sudah ada yang punya? Waduh, luar biasa. Wah, ini nggak tahu malu perempuan begini. Sekarang ini demi mendapatkan akhirat nggak perlu malu-malu. Udah zamannya sekarang, Masya Allah. Wah, langsung ada di akhwat ini, semangat. Ada nih, besok langsung aku tembak ini, aku tembak. Iya, nggak usah laki-laki, harus ke perempuan saja. Perempuan pun datang, bismillah. Kenapa? Kalau memang ini menjadi imam, baik, soleh, bismillah. Bismillah, kenapa? Ibadah. Sampai mengatakan bahwa yang namanya nikah itu setengah daripada iman. Kalau dia ini tahajudnya rajin, saumnya rajin, ibadahnya rajin, belum nikah, imannya baru setengah. Tapi kalau dia sudah menikah, sempurna imannya. Masya Allah. Maka kalau suami istri lagi terpisah, jangan ada bilang, aduh separuh napasku pergi. Bukan separuh napasku, separuh imanku pergi. Kenapa? Karena begitu pergi istrinya, itu imannya lagi pergi sedikit, setengahnya nggak ada. Suaminya pergi, imannya lagi pergi sebentar. Kenapa? Setengah iman itu yang nggak ada. Kenapa? Karena suami istri imannya sempurna. Masya Allah. Lalu datanglah punten, ada Waraqah ibnu Naufal untuk meminangnya. Satu riwayat. Yang kedua, dengan mengatakan kata-katanya, kamu benar Muhammad ingin kepada Khadijah, bismillah pastinya. Mau, datanglah Abu Talib bersama Hamzah meminang Siti Khadijah. Tapi paling banyak ulama berpendapat Siti Khadijah yang meminang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya lanjutkan. Maka saat itu pernikahan pun terjadi. Masya Allah. Usia Siti Khadijah saat itu 40 tahun. Usia Rasulullah saat itu berapa tahun? 25 tahun. Bedanya berapa? 15 tahun. Masalah? Tidak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah dalam perjuangan, salah satu kenapa harus mendapatkan Siti Khadijah, di samping baiknya, solehahnya dan luar biasanya, tapi usia 40 tahun itu usia yang sudah sangat sempurna untuk mendampingi seseorang berdakwah. Masya Allah. Kalau lagi 40 tahun, yang di atas biasanya usianya lebih banyak memberi kepada yang di bawah. Kalau istri Rasulullah lebih daripada Rasulullah lebih di bawah, maka Rasulullah yang banyak memberi. Tapi Siti Khadijah di atasnya, maka Rasulullah yang banyak dapat dari Siti Khadijah. Mendapatkan dari Siti Khadijah. Mendapatkan. Masya Allah. Dan punten, saya lanjutkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya apa? Ada yang tahu mas kawinnya? Berapa? Berapa ekor unta? Para alim ulama menyatakan 20 ekor unta. Wallahu a'lam. Ambil 20 ekor unta dijadikan mahar. Masya Allah. Dan begitu sudah selesai menikah, Siti Khadijah punya budak, masih kecil budak ini, namanya adalah Zaid bin Harithah. Masya Allah. Dan setelah menjadi Rasulullah ini menjadi suaminya, Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Rasulullah. Muhammad, ini untukmu Zaid bin Harithah, budakku masih kecil, tolong engkau didik, engkau besarkan, diserahkanlah. Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah. Punten, saya lanjutkan. Dikaruniai berapa anak? Ada yang tahu? Putri dari Siti Khadijah 4. Laki-lakinya berapa? 2. Yo, siapa yang tahu 4 putri dari Siti Khadijah? Pertama. Siapa? Yang kedua. 3. Itu putri Rasulullah. Kita masih bingung siapa aja ya namanya. Iya, punten, saya sampaikan. Dalam hadis Rasulullah, yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Atau dikatakan kalimatnya yub'atsul mar'u ma'aman ahab, artinya adalah manusia kelak dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Ibu bapak ingin bersama Siti Zainab, putri Rasulullah, maka cintai Siti Zainab. Putri pertama siapa? Siti Zainab. Yang kedua siapa? Ruqayyah. Ketiga Ummu Kulthum. Yang keempat Fatimah Az-Zahra. 4 putrinya. Masya Allah. Laki-lakinya ada berapa? 2. Siapa putra dari Rasulullah dengan Siti Khadijah? Pertama adalah siapa? Qasim. Makanya Rasulullah bilang Abul Qasim. Ingat ya, punten, catat di sini biar tidak lupa. Yang pertama adalah Zainab. Zainab. Yang kedua apa? Siapa? Ruqayyah. Ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang keempat apa? Fatimah. Masya Allah. Dan ini ikut Islam semuanya bersama Rasulullah dan berjuang. Zainab suaminya adalah Abul As. Subhanallah. Iya. Abul As ini adalah suami Zainab. Dan Abul As ini ketika nikah dengan Zainab, Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Beberapa ulama ya dalam sirah, sehingga apa? Zainab ini punya suami dalam keadaan kafir. Saat hijrah ke kota Madinah, Masya Allah, iya, Zainab ditinggal karena suaminya kafir, dan suaminya ikut memerangi Rasulullah dalam perang Badar, dan suaminya ini ikut ditawan ketika perang Badar. Dan saat pulang ditawan karena ditebus, lalu apa yang terjadi? Nanti di perang Uhud perang lagi bersama Rasulullah. Kok waktu itu boleh nikah dengan orang kafir Zainab ini? Karena belum ada keputusan dari Allah tentang pengharaman nikah beda agama. Begitu selesai perang Uhud, ada Al-Quran mengatakan kalimatnya apa? La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahunna. Subhanallah, hari ini tidak boleh seorang wanita muslimah mengabdi kepada laki-laki kafir. Maka saat itu Zainab berangkat ke kota Madinah dalam keadaan punten sudah putus dengan suaminya karena Al-Quran memutuskannya, Zainab. Tapi setelah Zainab ke Madinah, beberapa tahun berikutnya Abul As Islam dan dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Zainab. Ini adalah Abul As. Ruqayyah, siapa suaminya Ruqayyah? Ada yang tahu? Suaminya Ruqayyah adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Siapa suaminya Ummu Kulthum? Suaminya Ummu Kulthum juga adalah Utsman bin Affan. Kaget ibu. Hah? Dua-duanya sama Utsman bin Affan? Betul. Ceritanya bagaimana? Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum. Tidak bareng dinikahkannya. Kalau dinikahin bareng boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau bareng nikahnya, nikah laki-laki satu, adik kakak
jadi suami, jadi istrinya, nggak boleh bareng-bareng. Kecuali kalau wafat ini nikah dengan Ummu Kulthum boleh. Maka Utsman bin Affan memiliki gelar Dzatun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena cahaya Ruqayyah dan cahaya Ummu Kulthum. Sampai Rasulullah mengatakan ketika Ummu Kulthum pun wafat, Rasulullah mengatakan, kalau aku punya 100 perempuan, 100 anak perempuan, lalu harus wafat satu-satu karena nikah dengan Utsman bin Affan, aku akan nikahkan satu-satu dengan Utsman bin Affan. Kemuliaan Utsman bin Affan nanti kita bahas setelah Sirah Nabawiyah, belajar tentang sahabat Rasul. Terus pokoknya nggak ada habis-habisnya. Setelah sahabat Rasulullah para Rasyidin, 60 sahabat Rasul. Masya Allah. Selesai 60 sahabat Rasul, sampai 130 sahabat Rasul. Satu-satu. Kenapa? Karena biar kita mencintainya, mencintai para sahabat ini. Dilanjutkan. Keempat, Fatimah. Siapa suaminya Fatimah? Masya Allah, tahu kalau itu mah. Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah keturunan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ganti sekarang, laki-lakinya siapa? Pertama siapa? Ini adalah Qasim wafat di usia masih kecil. Ada yang menyatakan di usia 4 tahun, ada yang menyatakan di usia 7 tahun wafatnya Qasim. Lalu yang kedua, siapa namanya yang kedua? Siapa yang kedua? Kayaknya harus ganti pertanyaannya. Pemain Barca yang terkenal siapa? Tahu kayaknya, kalau pemain Barcelona tahu. Pemain Real Madrid juga tahu. Tapi begitu ditanya, siapa putra Rasulullah yang laki-laki? Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Nah itu dia. Hebatnya orang-orang menjauhkan kita dengan Rasulullah, sehingga apa? Sehingga keberkahan kita dalam kehidupan jauh. Kenapa? Karena menjauhkan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan. Sekali lagi tadi di awal, ingin berkah dalam kehidupan, dekatkan dengan Rasulullah. Qasim. Selanjutnya siapa? Abdullah. Punten ini penting nih. Abdullah ini sering dipanggil dengan Tahir dan sering dipanggil dengan Thayyib. Maka daripada itu, kalau dibilang Abdullah alias Tahir alias Thayyib, jangan sampai bilang Rasulullah punya anak perempuan 4 dan lakinya pun, atau putra laki-lakinya pun 4. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Tahir, keempat Thayyib. Keliru. Saya dipahami ya. Ini adalah yang sama. Ini kadang-kadang mengatakan siapa putra Rasulullah? Tahir. Bukan kok, Thayyib namanya. Enak Thayyib, Abdullah. Padahal itu 3 nama yang sama. 3 nama yang sama. Kadang Abdullah, kadang Tahir, kadang Thayyib. Dan ini adalah putra Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, punten. Selanjutnya hidup Rasulullah dengan indah, gagah, nikmat. Rasulullah ada satu hal yang luar biasa. Rasulullah usia 25 tahun. Nabi berapa tahun? 40 tahun. Jejak ataupun jarak 25 ke 40 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Apa yang terjadi 15 tahun ini? Ini pertanyaannya. Apa yang terjadi di 15 tahun ini? Yang terjadi dengan singkat di 15 tahun ini, Masya Allah, ini Rasul semakin terkenal kebaikannya. Apa yang terjadi 15 tahun ini? Pertama, yang paling indah, pembangunan Ka'bah karena hancur. Ada yang bilang kebakaran, ada yang bilang kerendam air. Ka'bah itu hancur. Hancur Ka'bah itu. Maka saat itu orang Quraisy kumpul, bagaimana caranya ini Ka'bah hancur? Ka'bah hancur. Maka semua sepakat Ka'bah ini untuk didirikan kembali. Tapi masalah, apa masalahnya? Satu, punten, Ka'bah ini tumpukan batu dan batu dan batu karena di zaman Nabi Ibrahim. Sementara Mekah tidak lihai dalam pembangunan batu, tapi Mekah ahli membuat bangunan dari tanah. Satu, nggak ketemu. Dua, Ka'bah ini dalamannya karena kebakar ada kayu yang menopangnya 2 tingkat. Sekarang Mekah mau cari kayu dari mana? Nggak ketemu. Saya dipahami ini? Ini 2 masalah. Ketiga, dengan mengatakan pertama adalah apa tadi? Ahlinya. Subhanallah. Siapa ini? Yang kedua, kayunya. Yang ketiga, dana. 3 hal menjadi masalah. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi saat itu? Satu hal yang sangat luar biasa. Ahli Syam itu bangunannya dari batu, Mekah dari tanah.
dalam keadaan untuk mencari 3 poin ini ada kabar. Ada kapal yang terdampar di Jeddah dan kayunya berantakan ada di samping apa? Di samping pantai. Maka saat itu orang-orang Mekah datang ke sana, maka diambillah yang namanya kayu-kayu kemana? Ke Mekah. Karena ini kayu punten terdampar ada entah dari mana, terdampar di mana? Di pantai. Kata orang Mekah, ambil, dibawa ke sana, selesai untuk masalah urusan tiang. Sampai sekarang Ka'bah ada tiangnya. Sampai sekarang kalau ibu bapak lihat di museum Ka'bah di Mekah itu ada tiangnya. Masya Allah. Ada bekas Ka'bah itu ada tiangnya. Yang pernah datang ke Mekah atau ke Madinah, Masya Allah, mudah-mudahan ibu bapak bisa segera melaksanakan haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit demi sedikit dari Terang Jakarta, anak-anak muda Terang Jakarta sekarang mungkin dulu nggak kebayang ada ingin umroh, itu nggak kebayang. Tapi setelah Masya Allah mencintai Allah dan Rasulnya, umroh itu ingin menjadikan satu apa? Kerinduan tersendiri. Sekarang ada beberapa daripada pengurus Terang Jakarta yang sedang umroh. Doakan mudah-mudahan umrohnya mabrur dan mabrur. Iya, ada Bobi yang biasanya juga berangkat. Ketua dari Terang Jakarta Mas Dimas sudah umroh waktu itu. Iya, sekarang lagi Dimas Wib sudah ada. Kalau Dimas satu lagi insya Allah yang membawa acara insya Allah, karena kemarin sudah lulus, hebat, jadi hostnya salah satu travel yang besar di Jakarta. Sebentar lagi umroh kayaknya nih Mas Dimas ini. Amin. Ya. Selanjutnya sekarang Mario bersama keluarga dan istrinya juga sedang umroh. Pokoknya anak-anak muda sekarang itu pengen umroh, pengen umroh, pengen umroh, membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Iya. Lalu ternyata ada budak dari Najran ataupun dari Syam, yang apa budak ini? Budak dijual di kota Mekah. Ada budak yang akan dijual berasal dari Najran. Najran kan bangunannya dari apa? Batu. Dicari. Kamu dari Najran? Iya. Kamu bisa bangunan dari batu? Memang kami suka bikin bangunan dari batu. Beli, dibelilah sama orang Mekah. Jadi sekarang sudah selesai apa? 2. Apa yang sudah selesai? Insinyur batu sudah ada, kayu sudah ada, yang belum ada apa? Dana. Nah ini penting. Punten lihat Ka'bah, kita tiap hari mustakbilal qiblah, mustakbilal Ka'bah, tapi tidak tahu Ka'bah itu seperti apa sebenarnya. Saya tulis di sini, ayahanda bunda, Ka'bah dulu itu seperti ini. Ini Ka'bah. Kalau masuk Ka'bah ini pintu, ini pintu. Masuk dari sini, keluar dari sini. Ini adalah Ka'bah. Hijr Ismail sedikit ini saja. Cukup untuk satu hijr itu pangkuan. Jadi mungkin Hijr Ismail itu ya sekursi ini, hanya untuk duduk seperti ini. Itulah Hijr Ismail. Hijr Ismail dulunya hanya kecil saja untuk tiduran demikian hijr. Iya. Selanjutnya, begitu pembangunan Ka'bah, apakah orang Arab miskin semuanya atau kaya semuanya? Sebenarnya orang Arab cukup kaya. Tapi lihat di sini dengan mengatakan setiap kabilah yang akan memberikan hartanya kepada kami untuk pembangunan Ka'bah, karena ini rumah Allah. Ingat ya, ini rumah Allah. Jangan sesekali memasukkan uang haram ke tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Hasil riba tidak boleh tuh. Hasil rentenir tidak boleh. Hasil uang haram tidak boleh. Hasil tipu menipu tidak boleh. Hasil pencurian tidak boleh. Ini rumah Allah. Maka orang yang menyumbang untuk rumah Allah mikir-mikir, ini halal apa enggak ya? Malu kalau haram malah ditaruh ke masjid atau malah ke Ka'bah. Akhirnya dikumpulkan uang, dikumpulkan untuk membangun Ka'bah. Tidak cukup dana untuk seperti ini, diperkirakan menjadi seperti ini dananya, Ka'bahnya. Jadi sekarang begini Ka'bahnya. Jadi apa bentuknya sekarang? Apa itu kalau begini namanya? Kubus. Iya. Dan pintu ini ditutup. Dan Hijr Ismail jadi besar. Berarti Hijr Ismail itu adalah bagian di dalam Ka'bah awalnya. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah katakan, sholatlah di Hijr Ismail. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada Ka'bah. Orang umroh, orang haji, terkadang punten rugi kalau tidak tahu tentang sejarah ini. Ya Rabb, berarti saya sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Betul. Di mana saja multazim yang ada, insya Allah
kalau ada program manasik kita akan cek atau kasih tahu ini Ka'bah seperti ini. Ini di mana letak-letak multazam yang ada yang Rasulullah syariatkan. Namun yang jelas beginilah adanya. Kumpulkan dana. Sekarang punten-punten. Dana sudah terkumpul walaupun tidak cukup tapi jalan. Insinyur sudah ada, kayu sudah ada. Sekarang bangunan itu sudah mulai hancur beberapa tempat. Bagusnya saya tanya sama ibu bapak punten. Kalau ini bangunan sudah mulai hancur karena kebakar, kira-kira kalau mau dibangun lagi langsung saja melanjutkan yang ada, apa bagusnya dibongkar dari awal terus bikin baru? Mana lebih bagus? Bongkar, bikin baru. Lalu kata-kata orang Makkah, kita bongkar, bikin baru, besok kita bongkar Ka'bah dan kita bikin baru. Siap, sepakat. Pagi-pagi sudah ada yang bawa kapak, sudah ada bawa godamnya, sudah ada bawa itu, bawa ini, bawa. Begitu siap untuk menghancurkan Ka'bah, semuanya kaget, diam. Kenapa? Teringat burung ababil. Ingat burung ababil? Waktu itu kan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, datang burung ababil begitu. Enggak mau saya. Kenapa? Takut ababil lah. Yang enggak, saya juga enggak mau, takut ababil. Semuanya mundur. Kenapa? Takut dengan Ka'bah. Punten-punten, di situ ada seorang laki-laki namanya Walid bin Mughirah. Beda. Abraha ingin menghancurkan, kalau kita ingin memperbaiki. Coba, subhanallah, orang lain pada mundur, ngumpet-ngumpet di rumahnya sambil ngintip. Satu orang, siapa? Walid bin Mughirah. Coba hancurkan. Dak, hancur, brr. Semua orang yang ngintip dari jauh, ada burung nggak? Ada burung nggak? Ada burung nggak? Nggak ada burung. Hancurkan lagi, dak, ada burung nggak? Tunggu nanti siang ada, jangan-jangan siang datangnya burung itu. Nggak ada. Jangan-jangan sore datang burung. Nggak ada. Besok paginya cuma seorang Walid bin Mughirah, tapi dibantu sama anaknya. Siapa anaknya yang terkenal? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bawa, keluarganya bawa, jadi satu keluarga hancurkan Ka'bah. Kenapa? Sambil niatnya ini bukan menghancurkan tapi untuk membangun. Hancurkan. Hari ketiga rame-rame semuanya kumpul. Masya Allah. Begitu selesai semuanya dibangunkan atau dibereskan, punten, satu peristiwa yang luar biasa. Apa? Ka'bah ini mulai dihancurkan, dibereskan, ternyata ada satu pondasi yang luar biasa. Pondasi Ka'bah yang didirikan oleh malaikat. Ulangi lagi. Pondasi Ka'bah ini didirikan oleh malaikat. Pondasi apa yang didirikan oleh malaikat? Kenapa? Ada peristiwa besar. Begitu diangkat pondasi ini, ada peristiwa besar. Diangkat pondasi ini, ada peristiwa besar. Sehingga punten-punten Abu Thalib mengatakan, "Ubnu alai." Bangun Ka'bah di atas pondasi awal ini. Karena pondasi ini tidak bisa digerakkan dan tidak bisa ditarik di bawah Ka'bah atau di pondasi Ka'bah. Pondasi ini didirikan oleh malaikat. Warna pondasi itu unik, besarnya pun unik. Ketika diangkat pun sangat sulit. Ternyata pondasi ini diberikan oleh malaikat. Seperti apa pondasinya? Bagaimana sulitnya? Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Iya, ayahanda bunda. Jadi insya Allah untuk bulan depan adalah pembangunan Ka'bah, termasuk ujian buat Rasulullah. Kenapa? Karena akan ribut dalam urusan apa? Peletakan Hajar Aswad. Dan ini ujian terakhir untuk Rasulullah, menyelesaikan daripada pemuka-pemuka Quraisy Mekah. Kenapa? Orang-orang Mekah Quraisy yang tinggi jabatannya ribut gara-gara apa? Hajar Aswad. Gara-gara Hajar Aswad Rasulullah menyelesaikannya seakan-akan, "Ya Muhammad, engkau telah aku didik bagaimana dulu bersama Abdul Muttalib, dan aku telah didik bagaimana kesabaranmu dan sayangmu dan cinta, dan aku telah mendidik bagaimana telitimu, dan aku telah didik bagaimana engkau ini menyelesaikan masalah. Hari ini aku akan coba engkau menyelesaikan urusan besar, yakni di kota Mekah. Bisakah kau menyelesaikannya? Apa? Urusan Hajar Aswad." Rasulullah cerdas, cerdik, dan ternyata semakin naik namanya bisa menyelesaikan urusan Hajar Aswad di sini. Setelah itu baru nanti tanda-tanda kenabian. Jadi bulan yang akan datang insya Allah kita sampaikan, satu, pembangunan Ka'bah. Dua adalah ujian untuk Rasulullah. Ketiganya adalah tanda-tanda kenabian. Tiga, tanda-tanda kenabian sebelum Rasulullah menjadi nabi.
Tiga ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Kita kumpul di sini semata-mata niatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mengejar ibadah kita seperti Rasulullah sangat sulit, tapi kita bisa bersama Rasulullah dengan membutuhkan dan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga ayahanda bunda ikhwah akhwat yang datang kemari jumpa kelak bersama dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW bersama para sahabat Rasulullah SAW. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah ini adalah sudah sangat meledak-ledak, sudah sangat tidak bisa terbendung. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita tidak ditakdirkan untuk jumpa dengan Rasulullah di dunia, tapi semoga Allah takdirkan kita jumpa dengan Rasulullah di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. 3 judul yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Ada pertanyaan nanti? Ya, ada sedikit pertanyaan mungkin. Silakan. Allah barik fiik. Jazakallahu khairan. Masya Allah ya. Saya malah nggak sabar mau dengerin itu tuh tadi, masalah pembangunan Ka'bah dan segala macam. Yang belum nikah silahkan pulang dengan baper. Terus tadi ketika Abi ngomong masalah nikah tuh ada beberapa ikhwan langsung lihat-lihat ke sebelah sini, berharap ininya nggak ada di pembatas mereka sambil lihat dia mana-mana sekalian bawa pulang kenalin ke ibunya ya, Masya Allah. Jadi untuk pernikahan sendiri kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha, kagak pakai ribet, kagak pakai mikir, langsung. Jadi yang laki-laki jangan kebanyakan mikir, aduh baru punya gaji 8 juta nih, nikah. Yang perempuan jangan kebanyakan modus, jangan kebanyakan ini, bukan modus, sorry, jangan kebanyakan kode. Nah ya, Instastory itu biasanya pakai kode kalau sama akhwat. Gak dilamar-lamar nih gitu kan. Apakah kamu bisa membaca hatiku? Ya kagak. Kasih tahu sahabatnya suruh datang, mau bilang gitu. Kalau nggak mau bapaknya ya, Pak mau yang itu tuh. Kasih Instagram Bapak tinggal di sini segala macam, mau pokoknya. Kalau ya. Nah hari ini alhamdulillah tadi ngomongin umroh juga. Jadi siapa yang mau umroh nanti bareng Trans Jakarta bisa coba tanya-tanya. Kebetulan PIC-nya ketuanya langsung, mana coba disuruh naik. Pak berdiri Pak. Nah ini Pak Dimas Wibisono, mohon boleh diserang. Masya Allah. Beliau yang memimpin Trans Jakarta, beliau juga yang insya Allah 20.000 orang baik di tangan dia juga. Masya Allah ya. Nah hari ini di luar ada bazar, di luar ada pasar Trans Jakarta, di luar juga buat yang akhwat ada pembagian sampo dari Wardah, nanti bisa dilihat di booth-nya. Terus buat yang ikhwan-ikhwan sudah bekerja, ayo nabung buat kurban. Niatin, di depan ada muawin, kita bisa tanya-tanya juga. Sekarang banyak yang mau nanya pasti, dan banyak yang mau nanya juga di luar konten, sudah pasti. Kita jarang ketemu Abi Maki, tapi mohon maaf sekarang